Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, syukurlah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Habibina wa syafi'ina wa maulana wa atba'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi dalam bulan ini itu suatu kejutan dan suatu hal yang sangat dahsyat di dalam media internasional. Ya, kita tidak pernah membayangkan seperti ini akan terjadi, dan image Indonesia dengan kehadiran Paus baru-baru ini melebihi apa yang dipersepsikan, dipersangkakan orang sebelumnya. Di antara seluruh kunjungan Paus, maka Indonesia lah kunjungan Paus itu yang paling berharga, yang paling interesting. Itu diungkapkan oleh media-media global. Karena seperti kita tahu bahwa lebih dari 200 wartawan internasional ikut di pesawatnya Paus keliling beberapa negara dalam kunjungannya kemarin. Nah, negara yang paling berkesan oleh para media-media itu ialah Indonesia. Dan kunjungan yang paling interesting dan yang paling banyak followernya itu adalah ketika Paus berada di Masjid Istiqlal. Nah, Istiqlal betul-betul menjadi isu sentral global pada bulan ini. Karena bukan saja fotonya menampilkan sebuah lukisan yang sangat indah, tetapi juga konten daripada deklarasi yang kita baca bersama itu juga sekarang ini ditindaklanjuti, ya. Jadi satu sisi kita sangat bangga menjadi orang Indonesia, ya, bahwa meskipun kita bukan negara mayoritas Katolik, tetapi memberikan kesan yang sangat impresif kepada orang nomor satu Katolik, nomor satu Vatikan, atas kunjungannya ke tanah air kita yang tercinta ini. Tentu saja ada pro kontranya. Ada juga teman-teman kita ya memberikan pandangan-pandangan yang berbeda dengan mainstream, tapi itu adalah haknya setiap orang. Negara kita adalah negara demokrasi, kan. Saya tidak pernah membantah apapun yang akan dikatakan orang terhadap saya, karena perlu saya sampaikan bahwa kehadiran Paus di Istiqlal itu bukan undangan Istiqlal, dan itu bukan maunya Istiqlal. Istiqlal itu masjid negara. Ya, kita given dari atas, dari pemerintah. Ada diplomatik memo dari Kementerian Luar Negeri, kemudian juga ada protokol presiden dan sebagainya. Jadi kita terima jadilah melaksanakan apa yang kita akan lakukan. Jadi sekaligus saya menjawab kepada rekan-rekan kita yang mungkin salah paham bahwa kok ya macam-macam lah, Paus itu tidak masuk dalam masjid. Ya, walaupun memang diundang, tetapi ya waktunya sangat terbatas. Kita hanya di tenda besar di antara dua rumah ibadah itu. Disitulah kita melakukan pertemuan yang sangat bersejarah itu. Yang penting buat saya adalah what is the next? Apa yang sesudah Paus ini? Apa setelah pertemuan Paus ini? Nah, kita tahu juga bahwa pertemuan Grand Sheikh di Abu Dhabi, di Emirat, beberapa tahun yang lalu, nah, dianggap oleh para pemerhati keagamaan kemanusiaan, statement Paus dan Imam Besar Istiqlal itu jauh lebih menukik, karena kita sudah sampai berbicara tentang sesuatu yang sifatnya sangat applicable. Kita berbicara tentang penyihatan lingkungan, penyelamatan lingkungan. Kita berbicara bukan hanya untuk hal-hal yang sifatnya interfaith meeting, bagaimana berbicara tentang harmoni antar umat beragama, tetapi keharmonisan untuk sesama warga manusia meskipun agamanya berbeda, itu forward untuk apa? Nah, untuk melestarikan alam ini, sebab kalau lingkungan alam semesta ini rusak, maka dunia ini cepat kiamat. Tanggung jawab kita semuanya sebagai semua umat beragama ini, bagaimana melestarikan alam ini agar tertunda kiamat itu. Kiamat pasti akan tiba di keterhatisaan. Tapi bagaimana merawat bumi ini, bahasa agama itu sangat penting. Nah, sehubungan dengan itu ada dua poin yang saya ingin sampaikan. Pertama, bahwa bagaimana menggunakan corong rumah ibadah kita masing-masing
untuk menyampaikan kepada para warga dan jemaat kita semuanya untuk memiliki kesadaran lingkungan hidup, lingkungan alam. Misalnya bagaimana merawat sungai, merawat danau, merawat tumbuh-tumbuhan, merawat alam semesta pada umumnya. Dan kita perlu menyuarakan bahwa dosa itu bukan hanya ketika kita mendalimi sesama umat manusia, mendalimi binatang, merusak tanaman, apalagi juga merusak pada benda alam, itu juga dosa. Jadi kita perlu mengembangkan konsep dosa itu bukan relasinya antar sesama umat manusia, tetapi juga sesama makhluk. We are the same, kita semuanya sama. Karena itu doktrin yang sangat penting di dalam statement kita itu yang kedua itu adalah bagaimana supaya umat beragama yang sudah kompak, yang sudah bersatu, yang sudah harmoni ini bahu-membahu untuk mempromosikan sebuah lingkungan sehat. Ya, kita tahu bahwa climate change itu daya bunuhnya itu lebih dahsyat daripada perang teluk. Ya, climate change itu membunuh 1 juta orang per tahun. Berarti jangan dikira kita tidak melakukan suatu kegiatan kemanusiaan manakala kita mengkampanyekan kehidupan lingkungan alam yang sehat. Ya. Poin yang kedua yang saya sampaikan di sini bahwa mari kita mencoba untuk membaca dan mendalami secara luas agama kita masing-masing. Makin luas kita membaca kitab suci kita, maka kita akan lebih komprehensif. Makin sempit kita membaca, makin kurang kita membaca kitab suci kita masing-masing, makin kurang penghayatan terhadap di dalamnya, maka semakin kita picik di dalam berkomunikasi dengan antar sesama. Makanya itu saya mohon kepada Bapak Ibu dan siapapun juga, mari tugas kita sekarang ini sebagai tokoh umat beragama ini memperluas wawasan keagamaan warga kita masing-masing. Saya kok sangat yakin jika semua umat beragama itu mendalami, menghayati ajaran agama sucinya masing-masing, maka harmoni kehidupan dengan sendirinya akan tercipta. Tetapi kalau ada orang yang sangat meluas dan mendalam, tapi juga ada orang yang saya tidak ingin mengatakan dangkal ya, tapi tidak melakukan pendalaman terhadap ajaran agamanya, siapapun, maka ya kontroversi pasti akan terjadi. Tetapi kita tidak boleh marah menanggapi hal-hal yang pengkritik. Nah, kritikan itu juga ada fungsinya. Dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia ini, ya perbedaan pendapat itu dibenarkan. Maka itu tidak sedikit kritikan yang pedas, sangat pedas bahkan ada terhadap Istiqlal, terutama kepada diri saya pribadi. Tapi saya tidak pernah berikan komentar apapun. Bahwa itu adalah haknya teman-teman kita untuk berbeda. Ya. Karena kalau kita menanggapi, ya berarti kita menjadi sama dengan mereka kan. Karena itu saya mohon betul kepada kita semuanya, mari ya kawan-kawan semuanya, tema-tema kemanusiaan ini harus disimpan di atas kepala kita masing-masing. Tujuan kita hidup ini untuk apa, mau kemana sih sebetulnya. Nah, saya mohon betul pada teman-teman yang berkecimpung di dalam ruang yang sama seperti kita ini, ya jangan bosan-bosannya, jangan berhenti untuk melakukan penggalangan massa. Bagaimana supaya kolaborasi antar umat beragama ini benar-benar semakin diperkokoh, terus diperkuat. Dan dengan demikian insya Allah kita pasti akan menjadi bangsa yang besar di masa akan datang. Semoga Tuhan berkati kita semuanya. Demikian sementara dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.